Jadi wa may yushaqiqir rasul masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Sesudah nyata baginya kebenaran al-haq. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain perjalanan orang-orang mukmin, selain jalannya orang-orang mukmin. Sepakat para ulama mengatakan bahwa orang-orang mukmin yang ada di ayat yang mulia ini adalah para sahabat. Berarti Rabbuna Allah Azza wa Jal memerintahkan kita mengikuti perjalanan orang-orang mukmin yang pertama, yaitu para sahabat. Perjalanan apanya? Perjalanan kehidupan keagamaannya. Bagaimana cara mereka beragama? Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupi sampai wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla. Tidak. Langsung Allah mengiringi wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia kemana dia berpaling. Karena itu benarlah apa yang dikatakan ulama tadi. Selain dari manhaj salaf sesat. Selain dari manhaj salaf adalah manhaj ahlul bidah. Karena apa? Berdasarkan firman Allah tadi, nuwallihi ma tawalla. Karena kalau mereka tidak bermanhaj cara beragamanya, tidak mengikuti cara beragama para sahabat, pasti mereka akan mengikuti cara beragama yang selain dari para sahabat. Maka itu batil. Karena Rabbuna syaratkan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Tidak boleh menentang Rasul, harus mengikuti Rasul, wajib mengikuti Rasul, dan wajib mengikuti perjalanan orang-orang mukmin. Kalau tidak, maka dia termasuk orang-orang yang menentang Rasul dan menyimpang dari perjalanan orang-orang mukminin, sabilil mu'minin. Nuwallihi ma tawalla. Sepakat seluruh ulama. Saya tidak menemukan adanya perselisihan di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain dari manhaj sahabat, manhaj ahli bid'ah sesat. Karena berdasarkan ayat yang mulia dan ayat-ayat yang lain, nuwallihi ma tawalla. Ini sebesar-besar dalil yang menjelaskan kepada kita kebenaran manhaj cara beragamanya para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Karena itu dibuatlah kaidah ini, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Karena kewajiban kita mengikuti perjalanan orang-orang mukmin. Dan ancaman yang syadid, ancaman yang keras, ancaman yang sangat mengerikan. Apa? Unuslihi jahannam wa sa'at masir. Kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wal'iyadhu billah. Nas'alullah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus bermanhaj dengan manhaj salaf? Bahwa asal terbitnya segala bentuk kesesatan di dalam beragama karena kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan dan penyimpangan dari manhaj yang hak ini. Jadi siapa saja yang menyimpang dari manhaj yang hak ini, pasti dia akan menempuh menjalani dua hal, kebodohan dan penyimpangan, kesesatan. Oleh karena itu yang ketiga, ada dua hal, dua perkara yang hilang atau hampir hilang dari dada-dada kaum muslimin, khususnya pada zaman kita hidup sekarang ini. Kebanyakan dari mereka tidak mengenal manhaj para sahabat,
cara beragamanya para sahabat. Bagaimana cara para sahabat beribadah itu? Tidak keluar dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil contoh yang sangat menarik, ringan. Seorang bersin bangkis, lalu dia mengucapkan selawat dan mengucapkan alhamdulillah. Padahal yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hanya tahmid, alhamdulillah. Kalau kita bangkis bersin, sunat kita mengucapkan alhamdulillah. Lalu ada seseorang mengucapkan bersin dia, kemudian dia mengucapkan selawat dan mengucapkan tahmid di hadapan Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Saya juga berselawat. Saya juga berselawat. Tapi yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita bersin hanya mengucapkan alhamdulillah. Para sahabat ahli berselawat, lisannya basah dengan berselawat karena mereka meriwayatkan hadis. Orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi SAW ahli hadis, dan para sahabat orang yang paling paham tentang hadis. Mereka yang menyampaikan kepada kita tidak lewat nama Nabi, melainkan mereka berselawat sallallahu alaihi wasallam. Basah lisan mereka untuk berselawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Umar, maka itu Abdullah bin Umar mengatakan, saya juga berselawat. Maksudnya bukan antum saja yang berselawat, saya berselawat. Saya tahu tentang selawat. Tetapi Nabi SAW tidak mengajarkan bersin Allahumma salli ala Muhammad alhamdulillah, atau alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad. Seperti kita berselaman dengan orang-orang kadang-kadang Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala. Sahih? Pernah dengar seperti itu? Nabi SAW juga bersalaman, para sahabat bersalaman, tapi enggak ada sambil bersalaman mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Para sahabat berzikir. Bahkan kaum salaf menangis di malam hari. Di sampingnya istrinya tidak tahu dia menangis. Mereka orang-orang yang banyak menangis. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk baca Quran. Lewat satu ayat beliau nangis beliau. Sering dijumpai para sahabat menangis sendiri, dia menangis. Orang takut kepada Allah tabaraka wa taala. Sampai Umar bin Al-Khattab yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar fil jannah, bertanya kepada Hudzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut saya tidak dalam kelompok orang-orang munafikun. Takutnya. Ya subhanallah. Utsman bin Affan, yang kata Nabi Utsman bin Affan fil jannah, dalam surga, dari masa hidupnya. Ketika cerita tentang kubur nangis, sedih, sendirian. Keluar, kata rawi hadis, keluar air matanya mengalir di janggutnya. Sedih. Nangis. Banyak cerita tentang para sahabat. Ya. Dan berzikir. Nabi membisikkan kepada sahabat, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ajarkan zikir ini, mereka berzikir. Ahli zikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, mereka yang berzikir kepada Allah sambil berdiri. Wa qu'udan, sambil duduk dan sambil berbaring. Yakni fi kulli hal, dalam segala keadaan. Tetapi mereka tidak pernah melakukan cara-cara seperti yang dilakukan oleh orang-orang sesudah mereka.